Sahabat sehat, kembali lagi dengan saya Tania di acara Camping ala RSA UGM. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Baik, seperti yang udah sahabat sehat ketahui, di depan saya dan di depan semua sahabat sehat saat ini telah ada seorang perawat yang tidak kalah hebat dari dokter-dokter yang sudah teman-teman lihat di channel RSA UGM sebelumnya. Nah, kata orang nih, nggak kenal maka nggak sayang. Yuk kenalan dulu. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat makanya. Baik, teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan, kayaknya mau kenalan dulu nih sama Mbak. Mau nggak silakan memperkenalkan diri? Oke. Perkenalkan, nama saya Sulis Ernawati. Saya bekerja saat ini di Poli Bedah Instalasi Rawat Jalan. Baik, biasanya dipanggil Mbak Sulis. Oke, baik sahabat sehat. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Sulis untuk membahas seputar kegiatan bermanfaat yang akan mengisi libur sekolah Ananda ayah ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan saat ini. Jadi gini ya Mbak Sulis ya, sekarang kan lagi liburan sekolah nih. Tentu banyak banget waktu luang yang bisa dilakukan oleh anak-anak ya, terutama anak laki-laki. Nah, menurut Mbak Sulis tuh apa sih salah satunya kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan? Salah satunya ya kegiatan bermain bersama teman-temannya. Kemudian paling penting biasanya kalau liburan sekolah biasanya pada pengen sunat ya. Jadi kalau lama liburnya nanti kan bisa istirahatnya lama. Biasanya jadi keinginan anak-anak laki-laki biasanya sunat di waktu libur sekolah. Baik. Nah, karena ini jeda liburnya cukup lama, mungkin sunat salah satu pilihan terbaik di right timing seperti ini ya Mbak Sulis ya. Selain karena proses pemulihannya yang bisa cukup lebih panjang, kemudian ada banyak-banyak promo menarik nih kalau saat-saat liburan seperti ini. Oke, Mbak Sulis, mungkin selama menjadi perawat di RSA UGM saat ini, ada nggak sih Mbak Sulis layanan khusus untuk melakukan sunat atau sirkumsisi ini? Pastinya ada dong, apa sih yang nggak ada di RSA. Jadi selama liburan kita pastinya ada program-program khususnya untuk sunat bagi anak-anak. Jadi nanti kita ada program khusus sunat bagi anak-anak di rumah kalau mau sunat di RSA. Oke, nah jadi di RSA ini sudah ada program khusus yang disediakan bagi ananda ayah atau ibu sahabat saya di rumah yang ingin melakukan sunat di RSA UGM. Tentunya no pain, benar? Yes, baik. Pasti itu. Jadi anak-anak nggak trauma ya kalau mau sunat. Karena sunat itu cukup penting juga ya, selain untuk menjaga kesehatan, itu juga untuk beberapa tahun ke depan untuk menjadi seorang dewasa yang di agama Islam itu seperti balik dan seperti itu ya. Baik, tadi kita udah tahu nih kalau di RSA UGM ternyata ada paket khusus nih buat melakukan sunat. Kira-kira fasilitasnya apa aja sih Mbak yang bisa didapatkan buat sahabat sehat yang ingin melakukan sunat di RSA UGM? Jadi kita gini ya, ada beberapa paket ya untuk sunat di RSA. Yang pertama itu fasilitas yang nantinya akan kita dapatkan itu ada yang pasti dikerjakan oleh dokter spesialis yang udah kompeten. Kemudian ruang tunggunya pastinya nyaman, ada taman bermainnya juga. Jadi anak-anak kalau mau menunggu tidak stres. Biasanya kan anak-anak kalau mau menunggu sunat lama itu kan takut gitu ya. Tapi kita ada taman bermain yang bisa digunakan untuk anak-anak jika menunggu lama. Terus kemudian ruang tunggu yang nyaman, kemudian sunatnya itu menggunakan metode yang canggih yang saat ini digunakan untuk sirkumsisi, jadi nggak sakit kayak gitu. Baik, sudah dilakukan oleh dokter spesialis nih sahabat saya di rumah, jadi nggak usah ragu lagi kayak ini nanti takut gagal atau mungkin biasanya habis sunat itu sering kayak sakit atau mungkin malah jadi bekas sunatnya tuh merah-merah, itu udah nggak perlu khawatir lagi. Nah, tadi udah tahu nih fasilitasnya apa aja.
Terus sekarang mari kita membahas soal harga ya Mbak Sulis. Boleh. Sebenarnya berapa sih harga yang harus dikeluarkan untuk sahabat sehat yang ingin melakukan sunat atau sirkumsisi di RSA UGM? Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan nih sahabat sehat terkait harga yang perlu dikeluarkan. Nah, untuk paket rawat jalan kita memiliki ada 2 jenis ya Mbak Sulis ya. Yang pertama ada untuk eksekutif dan yang kedua adalah untuk umum. Untuk paket rawat jalan umum, biaya yang perlu dikeluarkan sekitar 477.600. Sedangkan untuk paket rawat jalan eksekutif sekitar 677.600. Lalu yang selanjutnya untuk paket rawat inap ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya Mbak Sulis ya. Ada VIP dan VVIP juga. Wah, kurang apa lagi nih sahabat sehat di rumah. Nah, untuk paket rawat inap kelas 1, harga yang perlu dikeluarkan sekitar Rp2.517.500. Harganya tentu berkisar berbeda ya, berdasarkan kelas ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, VVIP dan VIP itu sendiri. Nah, kita udah tahu nih harganya nih sobat sehat. Terus apa sih yang membedakan dari fasilitasnya Mbak? Mungkin kalau yang dari kelas 1, kelas 2, terus rawat jalan umum, eksekutif, itu apa aja sih yang didapat buat sahabat sehat di rumah? Oke, gini ya Mbak Kania. Untuk ke rawat jalan kan kita ada 2 paket. Paket yang untuk kelas biasa reguler dan paket untuk VIP eksekutif itu. Jadi untuk yang reguler nanti akan dilakukan di poli reguler. Jadi mengikuti antrian reguler. Jadi untuk yang membedakan lagi untuk pasien jika memilih sunat di poli eksekutif nanti akan kita lakukan di poli eksekutif yang pastinya ruang tunggunya lebih nyaman, kemudian fasilitasnya juga lebih menarik, ada welcome drink juga. Wah, lengkap banget. Jadi di sana sudah nyaman dan tidak perlu menunggu lama kalau di poli eksekutif. Jadi pasien datang, kita sudah janjikan dengan dokternya, kita sudah siapkan semuanya. Jadi datang itu tinggal eksekusi aja, tinggal sunat aja. Jadi adik nggak perlu nunggu lama lagi, nggak perlu takut lagi kayak gitu. Ini bisa mengurangi kecemasan anak juga ya. Ruang tunggunya luar biasa nyaman sekali. Tentunya ada taman bermainnya nih teman-teman. Oke, itu kalau yang buat rawat jalan ya Mas Sulis. Kalau buat yang kelas 1, 2, 3, VIP dan VVIP kira-kira yang didapatkan fasilitasnya apa aja nih Mas Sulis? Untuk membedakan kelas rawat inapnya sih itu hanya fasilitas yang di ruangan ya. Kelas 1 itu satu ruang, satu kamar itu 1 orang, 1 tempat tidur. Kelas VIP sama kami fasilitasnya seperti fasilitas VIP dapat tempat tidur, sofa bed kayak gitu. Jadi hanya fasilitasnya aja. Kalau tindakan saya rasa sama saja. Baik. Jadi tidak ada perbedaan bagi sahabat sehat yang akan melakukan sunat di RSA UGM. Jangan takut, wah nanti saya kelas 3 sunatnya nggak sebagus yang kelas 1 nih. Tidak. Kita di sini disamaratakan sama, ya. hanya ruangannya saja yang beda. Jadi kalau kelas 3, satu kelasnya ada 4 orang kayak gitu. Jadi kalau VIP ya 1 orang dengan fasilitas yang nyaman, ada kulkas, ada dispenser kayak gitu. Jadi cuma fasilitas saja yang membedakan, untuk layanan kita sama semuanya. Udah kayak hotel. Iya. Baik. Perawatnya ramah, dokternya apalagi luar biasa ramah, yang lainnya pendaftaran juga ramah-ramah semua. Jadi nggak perlu takut. Oke, ini teman-teman fasilitas yang didapatkan sudah dijelaskan oleh Mbak Sulis. Nah, selanjutnya nih, kalau buat sunat ini ya Mbak Sulis, kan kita tadi udah bicara soal rawat inap. Kira-kira berapa hari sih yang perlu adik-adik sahabat sehat di rumah buat sunat itu? Berapa hari mereka harus length of stay-nya di rumah sakit? Iya. Kalau untuk dirawat jalan itu biasanya kan langsung pulang, jadi daftar, dilakukan tindakan oleh dokter spesialis, nanti bisa langsung pulang. Nanti kalau untuk rawat inap ya biasanya sih hari ini daftar, kemudian besok dilakukan tindakan, nanti sore atau paling minimal besok paginya bisa boleh pulang. Jadi nggak lama. Berarti nggak usah menunggu lama sampai 3 hari, 4 hari. Nggak perlu. Baik, rawat jalan bisa langsung pulang. Langsung pulang, setelah dilakukan tindakan udah langsung pulang, nggak ada nangis-nangis, nggak ada rewel, No nggak pain. sakit. Betul.
Oke, nah tadi udah tahu nih length of stay-nya, fasilitas, harga. Selanjutnya nih Mbak Sulis, apa sih keunggulan dilakukan sunat di RSA daripada di tempat lain? Sip, ini yang paling penting ya. Jadi keunggulan dilakukan sunat bagi anak-anak kalau mau sunat di RSA itu yang pasti satu dengan biaya yang semurah itu, tapi nggak murahan ya. Betul. Harga semurah itu pelayanannya dapat kelas premium. Baik. Jadi udah dilakukan dokter spesialis langsung yang sudah kompeten, perawatnya ramah, ruang tunggunya bagus, nyaman. Jadi anak-anak tuh nggak takut untuk dilakukan sunat. Harga kaki 5, fasilitas bintang 5, bener, Oke. bener sekali. Lalu ada apa lagi nih keunggulannya Mbak Sulis selain itu? Selain itu, yang pasti kita ada dilakukan dengan metode yang modern ya, maksudnya dengan menggunakan laser bisa sesuai keinginan pasien lah, kayak gitu. Sesuai keinginan Ananda mau yang disunat seperti biasa atau mau sunat yang menggunakan laser, kita bisa semuanya. Alatnya juga satu pasien satu, dijamin nggak akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, misalnya infeksi atau apapun. Oke, kira-kira berapa lama proses penyembuhan untuk adik-adik yang mau melakukan sunat nih Mbak Sulis? Kalau untuk proses penyembuhannya relatif cepat ya untuk anak-anak, terutama anak-anak kan masih proses pertumbuhan. Jadinya luka sunat jika dirawat dengan baik itu 5-7 hari itu udah sembuh, udah bisa jalan-jalan. Baik, berarti udah bisa langsung melakukan aktivitas? Bisa, habis disunat pun bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi yang paling penting itu makan makanan tinggi protein, banyak makan buah, sayur, biar proses penyembuhan lukanya semakin cepat. Oh baik. Oke, tadi teman-teman kita udah tahu nih buat fasilitasnya, harganya, kemudian length of stay-nya. Nah, sekarang buat teman-teman atau sahabat saya di rumah yang ingin mendaftarkan putra-putri teman-teman yang ada di rumah untuk sunat di RSA UGM, bisa menghubungi kontak nomor servis yang ada di layar ini. Nah, teman-teman kita tadi udah tahu nih terkait sunat, keunggulan sunat, kemudian harga, fasilitas dan lain-lain. Nah, tidak terasa nih Mbak Sulis ya udah berada di penghujung video kita pada hari ini. Oke, mungkin sedikit closing statement bagi Mbak Sulis, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan ketika sudah melakukan sunat, kayak do's and don'ts-nya gitu, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadi kalau anak-anak habis sunat itu nggak perlu khawatir tentang lukanya. Jadi luka itu kita lakukan perawatan terbuka aja, pipis mau apa itu biasa aja. Jadi intinya setelah pipis ya dibersihkan, nanti akan diberikan salep, ya itu disalep aja, nggak perlu khawatir mau aktivitas apapun boleh gitu. Dan tidak dianjurkan untuk menggunakan celana sunat kayak gitu. Kalau memang mau bepergian pakai celana sunat nggak apa-apa, tapi kalau di rumah lebih baik sudah terbuka aja, nggak perlu dibungkus-bungkus biar cepat sembuh. Oke, lebih cepat dilakukan sunat tentunya akan lebih baik dan lebih mengurangi rasa sakitnya ya Mas Sulis ya. Baik. Oke, sahabat sehat yang ada di rumah, terima kasih udah stay sampai di akhir video. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten menarik dari RSA UGM lainnya. Baik, sekian video pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara camping ala RSA UGM. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM selanjutnya. Dah.